Kalau Allah besar kasih sayangnya kepada kita, kita pun harus bertaat kepadanya. Kalau Allah yang mengatur kehidupan kita, kita pun harus meyakini hanya Allah yang kuasa. Kalau dimaksud. Ini suasana hati seperti itu. Inilah tasawuf yang siapapun yang mempelajari pasti akan menjadi lebih baik. Jadi baru-baru ini kan punya Ar-Razi menyarankan siapapun belajarlah Al-Hikam atau Ilah Sakandari. Dengan adanya konsep pemikiran yang begitu bagus di dalam kitab Hikam. Oleh dia alhamdulillah. Terus kajian ngaji ini, gue kalau istilah kerja bawa alam. Kalau aku lah, kamu belasan kalau 2015. Lalu sampai 2022 gitu, orang kata. Sekarang ini anjuran belajar hikam itu sangatlah besar. Karena begitu besar manfaat dari mempelajari hikam, konsep pemikiran yang sangat luar biasa. Ketika saya ditawari ngaji, saya sampaikan, saya akan ngaji hikam kalau jamaah mau. Kalau tidak mau, ya silahkan pilih mana ngaji apa. Tidak mau, karena saya tahu yang istimewa selama ini yang dalam saya ya hikam. Bukan berarti saya ngaji yang hikam. Ngaji kitab tasawuf banyak. Misalkan Ihya Ulumuddin, termasuk Minhajul Abidin, kemudian Kifayatul Aqiyah atau Tanwirul Qulub dan lain sebagainya. Namun yang prioritas saya tetap hikam. Kalau mau, kalau tidak mau, monggo. Soalnya kalau isu-isu buat keduduran ngaji hikam ini, lewat iso akhirnya mobil gede dan kabeh, kita rasanya tak. Itu lewat iso, kadang karena istimewa sekali, pemikirannya itu memang sangat luar biasa. Maka kata Biaros itu, saya tidak ingin orang itu tetap dalam tingkatan awam. Bagaimana orang itu lebih bisa meningkat lagi, lebih bisa meningkatkan dari yang sebelumnya. Mosok biar kalau saya malah kualitasnya itu tidak ada. Kuantitasnya semakin menurun, awak kesel kabeh, kualitasnya kurang. Kalau semakin tua itu akan mumpeng abot larang, tapi untuk suasana hati insya Allah bisa. Bagaimana istilah itu rapatnya banter karo dunia, itu kan seisor. Tapi akan paling wengi sampai 10 kilo yura kuat. Kalau kabeh asam uratnya waktu terus maupun diabetes, enek, itu salah. Soalnya nyapu. Untuk urusan sifatnya tohir sangat berat, tapi untuk mengasah batin insya Allah lebih bisa. Karena dengan pengalaman hidupnya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dengan yang masih muda untuk urusan hati. Hanya penting untuk kita pahami, kita pelajari. Karena hampir 8 kali dalam 1 minggu kajian hikam di masing-masing tempat, mulai di sini, kemudian di Al-Ikhlas Menangane, kemudian di Darussalam Syukur, kemudian di Al-Qadiri, kemudian di Masjid Muhammad, di kajian Al-Fikra sendiri, kemudian di Masjid At-Taqwa Polda, semuanya yang tidak menerima di ini Sudirman, masuk Ibadah, oke, masuk Ibadah Allah, tak tahu ini kan wah, tidak kuat mungkin ngomong ya, masuk Sudirman. Kemudian mencintai masyarakat. Ya, gitu loh. Termasuk di Prajaya Raksaka juga seperti itu. Nah, bisa menerima. Dan mungkin maupun ya, pemikirannya yang terlalu menganggap wah berat dan sebagainya ini mau betul. Urung dijajal usulnya apa? Ditakoni mawon awakmu ne apa tuh wis tau ngaji, wis seru isine. Kalau belum saya coba setel video-video atau MP3-nya Yasin Bustami, MP3-nya Timur Jamil, betul kan? Akhirnya kita tahu, oh ternyata dengan tetap bisa terjangkau, betul, orang terlalu tinggi dan lain sebagainya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat yang berikutnya, wa ma arfa'aka arfa'aka fa'alladhi yahjubuni anka, dan alangkah kasihmu kepadaku. Hampir sama seperti tadi, menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Fa'alladhi yahjubuni anka, kemudian apa yang menjadikan aku terhalang daripadamu. Aku terhalang daripadamu itu tidak melihat kasih sayangnya Allah. Besar kasih sayangnya, namun tidak kita lihat, sehingga respon kepada Allah itu tidak ada sama sekali. Tertutupi oleh perkara-perkara yang zahir, tertutupi, terhijab oleh angan-angan kita, oleh pandangan kita, suudan kita, anggapan. Kalau penjelasan yang lain itu, orang itu menganggap selain Allah itu seperti suara angin yang masuk ke lubang, itu ternyata hanya sekedar angin, tapi suara seperti suara harimau. Ada orang bunyi-bunyi, arah Purawani, ada suara bung-bung-bung, juga suara angin. BAB jadi. Akhirnya BAB nya dulu kamar, lebih ada suara. Bahasanya sudah dilok renek bekasnya harimau. Mek angin tok juga. Ini dulu anggapan kita itu seperti itu, teman. Terlalu kita itu berpikir yang negatif terhadap sesuatu. Padahal sesuatu itu tidak ada apa-apanya. Yang kuasa adalah Allah. Itu yang menjadi penyebab kita itu tidak mengetahui kuasanya Allah atau tidak melihat besarnya kasih sayangnya Allah. Terhijab. Jangan terhijab. Sesuk mati ya. Hari ini bisa jadi hari yang terakhir kalinya orang ngerti. Gampang banget, murid itu tidak sulit, gampang banget mati. Hijab-hijab ini kudu dihilangi tenan. Anggapan-anggapan itu harus kita buat. Sultan-sultan pada Allah itu harus kita hilangkan. Allah itu pasti zat yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi apapun bentuknya yang diberikan Allah kepada kita, itu sebagai bentuk sayangnya Allah pada kita. Itu harus benar-benar kita tanamkan. Seringkali kita contohkan seperti orang tua memperlakukan anaknya, orang tua memperlakukan anaknya itu bukan orang tua yang memenuhi kebutuhan anaknya, orang tua yang mempertimbangkan baik dan buruknya yang diminta anaknya. Dan bisa jadi orang tua yang menghajar anaknya itu orang tua yang sayang pada anaknya. Karena dengan menghajar anaknya, akhirnya anaknya tersebut menjadi anak yang menurut, anak yang tidak nakal. Ngoten asli. Aslinya ngoten itu. Pandangan kita kepada Allah itu seperti bagaimana orang tua kepada anaknya. Andaikan Allah tidak memberikan yang kita inginkan, karena itu yang dipilihkan Allah, pasti dan Allah adalah pilihan yang terbaik. Orang yang makrifat pada Allah selalu melihat yang baik dari apa yang dialami, karena itu semua merupakan kehendak Allah, merupakan pilihan Allah. Ini kudu enak ngawai, ojo ditunda-tunda. Karena saya dulu berarti sampai kapan mau segera enter masuk sih masuk apa? Kira-kira itu udah biar toto, biar dulu toto, tetap alhamdulillah. Tidak rasa Rasulullah, tidak rasa benci sama Allah, itu tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena kita melihat siapapun orangnya, semuanya digerakkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya Allah. Tidak model model kita tidak ingin disakiti orang, sehingga kalau kita disakiti ya artinya kita tidak terima. Dan dengan disakiti orang, Allah itu memberikan sesuatu yang besar dari kita. Dengan sabar mendapatkan pahala, dengan itu bisa kita ambil pelajarannya. Alhamdulillah bukan saya yang melakukan, saya sebagai korban. Mudah-mudahan saya bisa menghindari hal yang semacam itu. Oleh awal dijilid niku loro, awal akhirnya paham waktu sampai jilid dua dengan sudah dua ini loro beliau kan waktu itu orang kok justru mampu dijilid loro, dia mau itu rasa loro, dia tidak rasa nggak boleh mikir istilah silakon dan sebagainya. Kalau mikir istilah silakon, insyaallah nggak ada tujuan sampai ke sana. Jadi kaitannya dengan adanya tidak yang ada pada diri kita adalah Allah besar sekali kasih sayangnya kepada kita. Makanya mohon terus kita tingkatkan pada hakikatnya baik dan buruknya yang kita lakukan merupakan hidayah, merupakan
anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Pada hakikatnya kita syukuri, terus kita pertahankan, kita jangan sampai melupakan kasih sayangnya Allah, kemudian kita menjadi orang yang tidak taat sama Allah. Jadikan semuanya menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba yang billah. Billah itu coba tanamnya billah ini. Rumongso Gusti Allah sing menehi kemampuan. Terus nyati mek Gusti Allah. Ikhlas yang paling penting. Ikhlas wong sing istimewa, enggak niatan oleh apa-apa. Ken ora kedisian mati awake ora sampe ngono. Nanti jadi wong sing ikhlas lillah tenan. Lillah tenan itu wis ora mikir apa-apa. Ora mikir urusan piye dunyane, ora mikir piye akhirate, sing dipikir mek ngabukti ning pangerane. Dengan tanpa adanya menginginkan balasan, bukan berarti tidak akan dibalas. Justru diberikan kesan. Ikhlas tenan wong. Akhirnya sebenarnya gede. Karena ngarep-ngarep sing dinilai sesuai dengan upah yang diinginkan. Tapi yang tidak ngarep-ngarep upah yang diinginkan akan jauh lebih besar daripada yang menjadi jatah kita. Itu kita lakukan. Ikhlas yang paling dulu tanpa melihat balasan,